Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Arika Rahmawati, NPM 1911-070300. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 4 kelas F. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang statistika pendidikan. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang harus dipahami yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Kemudian ciri-cirinya yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Kriterianya yaitu valid, reliable, dan objektif. Tujuannya yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Kemudian ada statistik deskriptif, yaitu teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis yang kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Kemudian ada statistik inferensial, statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel, untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Kemudian ada statistika pendidikan, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian atau penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Kemudian ada penelitian pendidikan, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Kemudian ada macam-macam statistik, yaitu statistik deskriptif, yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generasi. Kemudian statistik inferensial, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Kemudian statistik parametris, yaitu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Kemudian statistik non-parametris, yaitu bebas dari keharusan terpenuhinya syarat data berskala interval atau rasio, syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen atau homogenitas. Kemudian distribusi frekuensi, pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya yaitu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Kekurangannya yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Kemudian ada interval kelas, adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tapi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas. Sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Kemudian ada data statistik, yaitu himpunan nilai, datum, atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Kemudian yang kedua data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Cara menyusunnya itu ada data nominal, yaitu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Kemudian ada data ordinal atau urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Kemudian ada data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka itu ada data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, artinya tidak dikelompokkan. Kemudian ada data kelompok, yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka, contohnya angka 80 sampai 84 dan 75 sampai 79, berdasarkan waktu pengumpulannya. Data seketika, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja, contohnya pada semester gasal 2015 sampai 2016. Kemudian ada data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contohnya jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun ke tahun. Ukuran pemusatan data.
merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada nilai rata-rata atau mean, yang kedua nilai yang sering muncul atau modus, nilai tengah atau median, dan kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata mean data berkelompok digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. Agar lebih cepat, proses perhitungan dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Kemudian ukuran penyebaran data. Suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemudian macam-macam ukuran. Yang pertama ada jangkauan atau range, simpangan rata-rata, simpangan baku, kemudian kuartil, persentil, koefisiensi variasi, dan angka baku. Populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sampel, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Syarat utama sampel representatif. Representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kerepresentatifan sampel dipengaruhi yaitu yang pertama homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, banyaknya karakteristik subjek, dan adekuasitas teknik pengambilan sampel. Kemudian ada homogenitas populasi. Aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal. Yang kedua aspek subjek. Aspek subjek itu contohnya jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah kehidupan, dan intelijensi. Aspek sosial mencakup kelas sosial atau keluarga dan lingkungan sosialnya. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kemudian ada non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besar peluangnya anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Kemudian ada korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Yang pertama ada korelasi berganda, yaitu apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel independen atau tak bebas. Kemudian ada korelasi parsial apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas. Kemudian ada macam-macam korelasi, yaitu koefisiensi korelasi Rayleigh-Spearman. Koefisiensi korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Kemudian ada koefisiensi determinasi, merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Kemudian ada regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Kemudian, sudah. Baik yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.